Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Semoga kita selalu dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba memperbaiki baterai lampu emergency yang sering kita jumpai pada lampu emergency semacam ini teman-teman. Jadi kalau kita buka di dalamnya, kita akan mendapati baterai lampu emergency yang terpasang di balik lampu atau di balik LED ini, seperti ini teman-teman. Ini sama bentuknya seperti ini. Baterai yang digunakan ini 4 volt teman-teman, dan yang sering kita jumpai rata-rata memang baterainya mengalami kendala, yaitu shock ataupun sudah tidak bisa menyimpan arus ataupun tegangan kembali, sehingga lampu emergency ini tidak bisa berfungsi. Oke teman-teman, pada video saya yang berjudul cara memperbaiki baterai emergency seperti yang pada gambar ini teman-teman, di kolom komentar banyak yang menanyakan air yang digunakan untuk mengisi ulang, lantas yang air murni yang seperti apa. Oke, mungkin pada video kali ini saya akan menjelaskan. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman yang menanyakan nanti bisa mencoba dan mempraktekkan sendiri di rumah. Bahwasanya air yang digunakan untuk memperbaiki baterai emergency semacam ini, saya menggunakan air Aquisur teman-teman, semacam ini. Jadi ini hanya merek air Aquisur seperti ini. Teman-teman bisa mendapati atau mendapatkan di toko jual beli aki. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan air semacam ini, dan biasanya air sur ini biasanya ditandai dengan kutub warna merah, sedangkan yang biru itu air isi ulang biasa, sedangkan yang merah ini mengandung asam sulfat atau H2SO4, atau biasanya kalau orang bilang air sir itu, jadi air untuk mengisi pertama kali pada waktu kita membeli aki baru. Oke teman-teman, jadi teman-teman banyak yang sedikit bingung air yang digunakan air aki semacam apa. Oke, nanti kita akan coba sekali lagi pada video ini. Kondisi baterai ini kita akan coba apakah benar-benar sudah drop. Kita akan sediakan multitester. Kita pilih skala 20 teman-teman, ataupun 200 juga boleh, karena ini cuma 4 volt, jadi kita hanya cukup membutuhkan skala 200. Sudah menggunakan skala 200 ataupun skala 20 sudah bisa. Kita hubungkan probe positif dan negatif. Oke teman-teman, sama sekali tidak ada tegangan. Kita sudah presisikan, memang baterai ini sudah drop. Oke, kita akan coba perbaiki bersama-sama teman-teman. Kita akan coba perbaiki dengan menggunakan seperti tadi, yaitu air sur. Yaitu kalau teman-teman membeli air aki yang tutupnya merah, biasanya ditandai merah, ini yang mengandung H2SO4 ataupun asam sulfat, yang di dalam kandungan air ini bisa menghantarkan atau menyimpan arus listrik. Oke teman-teman, ini saya sudah menyiapkan di sini. Kita akan coba memperbaikinya. Caranya sangat mudah sekali. Biasanya di sini disediakan pembuka teman-teman, semacam tempat untuk membuka. Kita akan buka saja. Oke, sangat mudah. Lantas kita buka penutupnya ini. Oke, jadi memang sangat mudah sekali teman-teman. Jika teman-teman mendapati baterai semacam ini, tidak ada salahnya kita coba terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Barangkali nanti bisa berfungsi kembali, kita tidak usah membeli. Dan untuk memberinya ini teman-teman, karena ini sangat kecil, volumenya sangat kecil, jadi air sur ini fungsinya hanya sedikit memberi arus listrik atau semacam cairan untuk menghantarkan listrik. Jadi kita tidak perlu memberikan
terlalu banyak teman-teman, cukup kita memberi sedikit saja, jangan terlalu penuh. Kira-kira ya jangan sampai istilahnya hanya membasahi saja. Oke, semakin jadi sedikit saja. Nah, selanjutnya nanti yang paling final teman-teman, yaitu pada waktu kita mencharging. Untuk mencharging ini biasanya teman-teman banyak yang mengalami kegagalan. Pada video saya yang lalu sudah saya jelaskan bahwasanya sebisa mungkin untuk cara agar ini berhasil, teman-teman gunakan charger yang berukuran minimal 2 ampere teman-teman, tapi jangan terlalu besar, maksimal 3 ampere. Itu idealnya kita menggunakan 5 volt ataupun 6 volt, 2 ampere sudah cukup. Jadi kita tidak perlu terlalu besar, tapi kalau terlalu kecil tidak bisa memancing reaksi pada baterai ini. Atau teman-teman bisa menggunakan power supply semacam ini, teman-teman bisa memilih skala 6 volt bisa, ataupun bisa memilih skala 5,5 volt, tidak masalah. Yang jelas ada selisih dari beban ataupun baterai yang akan kita charging. Kalau teman-teman tidak mempunyai power supply, teman-teman bisa menggunakan charger HP semacam ini teman-teman, dan usahakan menggunakan charger yang outputnya minimal 2 ampere, 5 volt 2 ampere. Jadi biar terjadi reaksi yang cepat sehingga baterai ini bisa nyala kembali. Dan memang banyak juga yang kegagalan kita juga sudah membuat videonya. Kegagalan itu disebabkan biasanya satu teman-teman, memang selnya sudah rusak atau korosi, biasanya di bagian probe ini teman-teman, di kabel probe ini ada yang putus, atau dari masing-masing, karena ini terdiri 2 sel, antara sel 1 dan sel kedua ini ada penghantar, itu terputus ataupun korosi, ataupun kabel probe ini putus karena memang dipakai panas sehingga bisa terjadi di situ. Itu yang sering saya alami. Jadi kenapa ada yang gagal, kemungkinan juga itu. Caranya teman-teman bisa lihat video saya, yaitu kita harus memotong ini, menggergaji, lantas kita solder dengan kawat, nanti baterai ini bisa nyala kembali. Tentunya untuk daya tahan sesuai dengan sel yang ada di dalam ini masih baik ataupun sudah lemah. Oke teman-teman, ini sudah kita isi tadi, cara musiknya jangan terlalu penuh. Setelah itu kita gunakan charger semacam ini teman-teman, kita charger, kita hubungkan probe positif ke positif, negatif ke negatif. Oke, semacam ini teman, dan kita charging sekitar 15 ataupun 10 menit. Jika nanti ada keluar tumpah ini teman-teman, biasanya kalau dicas itu akan panas sehingga ini akan keluar cairan. Kalau keluar cairan artinya kita terlalu banyak mengisi. Untuk menghindari itu teman-teman bisa membuka, bisa jadi kita mencharging dalam posisi terbuka, tidak usah ditutup dulu. Itu. Oke teman-teman, agar video ini tidak terlalu panjang, kita skip terlebih dahulu. Kita akan charging antara 10 sampai 15 menit. Nanti kita akan tunggu hasilnya, kita akan coba bersama-sama apakah berhasil. Baik teman-teman, ini sudah kita charging sekitar 10 ataupun 15 menit. Jadi seperti ini teman-teman penampakannya kalau sudah kita charging. Kalau tidak ada tanda-tanda air di sini, istilahnya tidak terjadi kebocoran di sini, berarti kita mengisi pada porsi yang pas, maksudnya tidak sampai tumpah. Kalau sini berlumuran cairan keluar, artinya kita berarti mengisinya terlalu penuh. Jadi kita hanya kalau mengisi sedikit sekali saja, cukup membasahi saja. Oke, kita akan coba teman-teman setelah kita charging sekitar 10 atau 15 menit nanti tadi kita akan coba apakah berhasil. Kita gunakan skala sama 20. Oke, kita akan coba apakah sudah ada tegangan positif ke positif, negatif ke negatif, seperti ini teman-teman. Kita akan coba biar lebih jelas. Oke teman-teman, sudah terisi. Jadi sebentar teman-teman, kita paskan dulu.
Oke, 4,3, artinya bahwasanya baterai ini bisa dimanfaatkan kembali teman-teman. Dan untuk mengujinya teman-teman, ada juga sudah muncul tegangan, tapi jika dikasih beban langsung drop. Kita akan coba menggunakan baterai ini teman-teman, kita coba menggunakan LED ini teman-teman, menggunakan LED 3,5 volt, 3 volt. Kita akan coba sebentar saja, kalau terlalu lama akan putus pastinya ini. Oke teman-teman, sudah bisa menyalakan lampu. Oke, kita akan ukur. Kalau langsung drop artinya baterai ini bermasalah. Kalau tegangannya turun tidak begitu signifikan artinya masih nol. Oke, ternyata masih lumayan bagus teman-teman. Jadi baterai ini masih kita gunakan kembali untuk merefill atau mengganti baterai pada lampu emergency ini. Demikian teman-teman, sedikit cara ataupun trik memperbaiki baterai emergency, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.